Pada hari ini kita akan membahas lagi mesin penggerak utama pertemuan ke-7. Parameter dan perlengkapan keselamatan turbin uap. Bidang studi ATT2. Daya turbin atau power output satuan kilowatt atau kW atau megawatt. Keterangan besarnya daya yang dihasilkan turbin untuk memutar poros baling-baling kapal, contoh bisa 15.000 kW atau 20.000 horsepower. Tekanan uap masuk atau steam inlet pressure satuan bar atau MPa. Keterangan tekanan uap yang masuk ke turbin dari ketel uap, contoh 60 bar. Temperatur uap masuk atau steam inlet temperatur satuan derajat Celcius. Keterangan temperatur uap superheat yang masuk ke turbin, contohnya 500 derajat Celcius. Tekanan uap keluar atau exhaust pressure satuan bar vakum. Keterangan tekanan uap setelah ekspansi biasanya menuju kondensor, contoh 0,05 bar atau disebut vakum. Laju aliran uap atau steam flow rate satuan kilogram per detik atau ton per jam. Keterangan banyaknya uap yang dibutuhkan per detik per jam untuk menghasilkan daya tertentu, contoh 25 ton per jam. Putaran turbin atau rotational speed satuan RPM revolution per minute. Keterangan kecepatan putar turbin dapat dihubungkan dengan gearbox untuk menyesuaikan ke poros baling-baling, contoh 300 RPM. Efisiensi termal atau thermal efisiensi satuan persen. Keterangan rasio antara daya keluar dengan energi termal uap masuk, contoh 38%. Jenis turbin. Keterangan berdasarkan aliran tekanan, impulse, reaction, condension, back pressure. Contoh turbin reaksi dengan kondensor. Steam flow, turbin reaksi kondensor. Tingkat ekspansi atau ekspansi rasio. Keterangan rasio tekanan uap masuk terhadap uap keluar, contoh 60 bar, tekanan keluarnya 0,05 bar, rasio ekspansi besar atau untuk efisiensi tinggi.
Kebutuhan air pendingin atau cooling water requirement, satuan meter kubik per jam, keterangan untuk mendinginkan uap di kondensor, harga siklus Rankine berlanjut, contoh 120 meter kubik per jam. Tujuan safety device melindungi personil dan peralatan, menjaga kestabilan operasi turbin, menghindari kerusakan akibat tekanan atau putaran berlebih, memastikan turbin bekerja sesuai batas desain. Jenis-jenis safety device, safety valve atau katup pengaman, overshift trip device, emergency stop device, low vacuum trip, bearing temperature alarm, loop oil low pressure alarm, throttle trip valve. Safety valve dipasang pada saluran uap masuk, berfungsi untuk membuka otomatis bila tekanan melebihi batas maksimum. Mencegah ledakan akibat overpressure. Overspeed trip device memutuskan suplai uap saat turbin melebihi RPM-nya atau maksimum, mencegah kerusakan rotor akibat putaran berlebihan, umumnya mekanis dan otomatis. Emergency stop device, tombol penghenti darurat di ruangan mesin digunakan saat terjadi kebakaran, getaran abnormal, atau lain-lain yang berhubungan dengan keadaan darurat, memutuskan pasokan uap, dan menghentikan turbin. Low vacuum trip digunakan pada turbin dengan kondensor. Jika tekanan kondensor naik atau vakum hilang, turbin otomatis shutdown, mencegah overheating dan kerusakan. Bearing temperature and loop oil alarm, sensor suhu untuk bantalan atau bearing utama, alarm tekanan rendah untuk sistem pelumas, mencegah kerusakan akibat gesekan atau kehausan. Throttle trip valve, valve otomatis yang memutuskan aliran uap jika terjadi kondisi darurat. Bekerja bersama overspeed trip atau emergency stop. Demikianlah pembahasan kita turbin uap. Diharapkan dapat memahami atau mengerti sehingga nanti pada saat naik di kapal sudah ada bayangan untuk turbin uap kapal besar. Ya, untuk kapal besar, kalau kapal kecil ya enggak berlaku karena membutuhkan ruangan yang besar. Oke, terima kasih. Selamat berlayar. Sampai ketemu di pertemuan yang lain. Selesai.